Hati Intelijen. Selamat malam Pak Prayitno. Malam, dan juga ada Bapak Richard Bagun, pemimpin redaksi Harian Kompas. Selamat malam Pak Richard. Selamat malam Mbak Fitri. Ya, terima kasih Bapak-bapak telah hadir bersama kami di Jurnal Utama. Kita ke Pak Prayitno terlebih dahulu. Pak, 10 tahun pasca serangan 11 September di New York, Amerika Serikat, bagaimana Anda memandang pergerakan terorisme saat ini? Kita berangkat dulu dari ancaman terorisme. Terorisme ini suatu fenomena yang sulit dimengerti. Itu terjadi udah lama sebetulnya. Jadi sebelum Masehi pun udah ada terorisme. Kemudian Reign of Terror tahun 1790 itu teror itu mulai terkenal. Nah sekarang yang terjadi di dunia ini yang sangat menyolok setelah terjadinya serangan 11 September. Itu betul-betul mengguncang. Karena apa? Karena Amerika selama ini tidak pernah perang di negaranya. Dan ternyata baru itu ada satu serangan yang menyerang mainlandnya itu. Tapi setelah 10 tahun berlalu ini, bagaimana pergerakan teroris saat ini? Apakah melemah atau justru menguat? Amerika setelah dalam waktu 10 tahun itu mencoba terus mengejar yang menurut intelijen Amerika penanggung jawabnya adalah Osama bin Laden ya, dengan Al-Qaeda. Jadi di dunia ini peperangannya dua. Menurut saya itu terorisme itu mungkin melemah dari tokoh-tokohnya. Menurut penjelasannya ada 30 tokoh Al-Qaeda, 20 yang sudah berhasil dibunuh oleh Amerika. Mereka tidak melemah, ternyata tidak melemah. Karena mereka itu sudah menyebar di seluruh dunia, bagaikan sel kanker, termasuk di Indonesia. Itu ada semacam sel kanker. Walaupun mereka tidak muncul secara spektakuler saat ini, tapi tetap aja sel itu tetap ada. Nah ini harus Kan kita memang tidak tahu agenda teroris ke depannya seperti apa ya. Tapi dengan pergerakan teroris saat ini, apakah serangan dengan skala sebesar ini mungkin akan terjadi lagi atau apakah ini ya kita harapkan mudah-mudahan ini adalah yang terakhir. Ya betul. Mungkin saja terjadi. Sumber terorisme itu berada di negara-negara gagal. Di antara sekarang yang paling menonjol adalah di Afghanistan. Di Afghanistan itu dulu Osama bin Laden berada di situ. Mulai dari situlah dia mengeluarkan fatwa, disebarkan seluruh dunia. Jadi Osama bin Laden mengatakan Amerika bagi dua. Sebelah sana kelompok yang penyembah berhala, sebelah sini yang melaksanakan syariat Islam. Itu yang digelontorkan ke seluruh dunia, dia membangkitkan fanatisme. Dia menggunakan kaidah-kaidah Islam untuk itu. Jadi mati syahid ini. Nah kemudian yang dilakukan oleh Osama bin Laden itu, dia melakukan penyerangan Amerika tidak hanya di negara Amerika, tapi di seluruh negara lain termasuk di Indonesia di serangan itu. Oke, Pak Richard, kita ke Pak Richard terlebih dahulu. Dengan awal Mei lalu pimpinan utama dari kelompok Al-Qaeda Osama bin Laden kemudian tewas di Pakistan. Menurut Anda, apakah kematian Osama bin Laden ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pergerakan teroris, terutama yang berkaitan dengan kelompok Al-Qaeda? Untuk Al-Qaeda tentu ini pukulan berat. Tetapi untuk gerakan terorisme secara global dan sebagai fenomena sejarah tidak. Karena dia akan bergerak dalam sebuah pasang surut. Seperti tadi yang disinggung oleh Pak Prayitno. Bahwa ini ada sejak manusia ada. Ini sejarah, ini tragedi manusia. Ini fenomen kemanusiaan yang sejak awal. Hanya memang bedanya bahwa sejak awal itu tidak dalam sebuah organisasi. Sehingga disebut hanya teroris. Tetapi kemudian menjadi sistem sehingga terorisme. Bahkan dalam sejarah kemudian munculnya dalam kamus di Perancis itu hanya abad ke-18. Karena semula tidak ada bentuknya, tetapi ada kelompok manusia yang karena abnormalitas, dia selalu menteror orang lain. Dan menakut-nakuti. Jadi kematian Osama bin Laden ini merupakan langkah maju dalam memberantas terorisme, tapi bukan merupakan akhir dari sebuah aksi teror, begitu? Khusus untuk Al-Qaeda ini pukulan, tetapi bukan untuk sebuah fenomen sejarah. Sehingga apa yang kita lakukan adalah kewaspadaan setiap saat. Seperti tugasnya Pak Prayitno dan teman-temannya, ini jadi penting. Dan bukan hanya mereka yang berada di garda depan, tapi masyarakat keseluruhan, bahwa ini adalah ancaman kemanusiaan yang harus dilawan bersama-sama. Ya, Pak Prayitno, di Amerika CIA melansir sebuah laporan adanya peningkatan radikalisme menjelang peringatan tragedi 11 September ya. Apakah ini juga terjadi di Indonesia? Memang ancamannya itu sekarang ancaman terhadap Amerika. Di Indonesia pun mulai tahun 2002 sampai tahun 2009 itu serangannya semua kepada Amerika dan simbol-simbol, termasuk kepada sekutu-sekutunya. Di antaranya negaranya Australia, Italia dan Inggris selain Amerika. Jadi di Indonesia pun peningkatan ancaman itu tetap ada. Hanya di Indonesia itu
sejak Densus melaksanakan operasi tahun 2002 sampai 2009 itu demikian banyak tokoh-tokoh utamanya yang berhasil ditangkap atau berhasil dibunuh, berhasil ditembak mati. Sekarang ada 2 tokoh di Indonesia yang menjadi pemimpin. Yang pertama Umar Patek, kemarin ditangkap di Pakistan. Yang kedua namanya Zulkarnain. Dari 2 tokoh ini, Umar Patek sekarang udah ditahan, tinggal Zulkarnain kita tidak tahu. Lebih berbahaya Zulkarnain. Ini bisa merupakan ancaman baru karena harga kepalanya itu $5 juta. Kalau Umar Patek hanya $1 juta. Tapi penangkapan Umar Patek ini akan berpengaruh tidak pada pergerakan kelompok teroris di tanah air? Berpengaruh jelas. Kenapa? Seberapa besar pengaruhnya, Pak? Kemarin Umar Patek berada di Pakistan. Dia ditangkap bulan Januari, kemudian bulan Mei itu Osama bin Laden berhasil disergap oleh Navy SEAL ya. Nah pada saat berada di Pakistan itu, Umar Patek itu sedang berhubungan dengan Syed namanya, dengan 2 militan dari Prancis. Mereka akan ke Waziristan. Mereka akan ketemu dengan tokoh kedua Al-Qaeda operasional yang bernama Atiyah Abdul Al-Rahman. Itu tokoh yang menggerakkan serangan seluruh dunia untuk terorisme. Jadi saya khawatir kalau ini garis dari Al-Qaeda tetap ada ke Indonesia lagi, ini bisa meningkatkan kemungkinan serangan-serangan baru. Menurut Pak Rika sendiri dari sisi media, bagaimana tentang pergerakan terorisme ini di tanah air, Pak? Ya, pasti ada kaitan dengan, ada unsur lokalnya, tetapi ada unsur internasional. Karena interaksi ini juga terbuka ya, terbuka dalam hubungan di domestik, tetapi juga internasional. Pertama bisa kaitannya hubungan lebih ke organisatoris, arti ada idenya sama, ada kaitan dengan pendanaan, kemudian struktural, sehingga dia dianggap sebagai bagian organisasi itu. Bagaimana dengan ideologinya itu? Apakah ada perbedaan ideologi kelompok teroris yang berbeda dengan yang ada di? Jadi bisa dia mengenal ideologinya, semangatnya, tetapi belum tentu organisasi. Tetapi seperti Pakistan, ada yang memang kelompok Al-Qaeda, dengan Al-Qaeda sebagai lokalnya, konten lokalnya. Tetapi ada yang hanya sekedar mengambil inspirasinya, misalnya sebagai keganasannya. Mungkin juga bukan ideologinya, tapi metodologi yang diambil. Karena teroris ini begitu rumit sistemnya, dan belum tentu juga dalam satu organisasi, banyak organisasinya. Bagaimana dengan kelompok-kelompok teroris yang saat ini berada di tanah air? Kelompok mana saja yang saat ini masih aktif dan masih mengkonsolidasi kekuatan? Mungkin Pak Prayitno dulu. Jadi Indonesia itu sebetulnya hanya yang saat ini ya, yang perlu diperhatikan hanya 2 kelompok sebetulnya. Itu jaringan namanya dulu Jamaah Islamiyah, kemudian menjadi Jamaah Ansarut Tauhid. Itu mereka berkaitan dengan yang kelompok-kelompok radikal-radikal dari Islam dulu. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat ada suatu kelompok-kelompok teroris yang kita melakukan penyerangan dengan bom buku, itu berbeda. Sejak awal saya juga mengatakan bahwa kelompok bom buku ini menyerangnya publik. Jadi publik yang diserang. Kalau kelompok Jamaah Islamiyah dulu yang diserang khusus Amerika dan sekutunya. Jadi, kenapa bisa terjadi ada pergeseran sasaran kepentingan? Jadi orang seperti kata Pak Rika tadi, kepentingan kelompok itu bisa melakukan kegiatan teror kapan saja, di mana saja bisa teror. Orang bisa melakukan teror karena orang itu banyak sekarang mempelajari ilmu intelligence. Jadi teror itu ada suatu kegiatan yang tertutup di mana ahlinya itu mengetahui persoalan intelijen, dia tahu. Nah, kalau yang bom buku itu orang yang melakukan kegiatan teror untuk mendelegitimasi pemerintah, menurunkan kepercayaan masyarakat. Setelah itu ini kan nggak terbukti lagi kemana, nggak tahu jaringannya kan kemana. Polisi pun ada Polri itu mappingnya selesai di situ. Tapi kalau Jamaah Ansarut Tauhid dengan Jamaah Islamiyah, mappingnya sama Densus mudah dia dikejar gini karena sudah terlihat sekali gitu. Bagaimana pendapat dari Pak Rika? Ya, saya kira betul bahwa memang ada macam-macam jenis, ada tujuan. Dulu tidak ada tujuan konkret. Jadi dia lakukan teror sekedar untuk menakut-nakuti. Karena teror dalam arti sesungguhnya itu menakut-nakuti. Dan yang pertama efeknya bukan korban langsung, tetapi korban tidak langsung. Jadi ada pepatah Cina kan, bunuhlah seekor ayam supaya darahnya keluar dan menakuti 1000 ekor kera. Nah sekarang ini bukan hanya ayam yang dipotong, tetapi juga kera yang dikejar. Jadi seperti di Amerika Serikat, bukan hanya untuk menakuti seluruh dunia, tetapi membunuh sekitar 3.000 orang itu sendiri sudah meminta korban besar. Gitu. Jadi macam-macam lah motif dari terorisme sekarang. Baik, perbincangan akan kami lanjutkan usai jeda berikut.